Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Enom yang selalu menyuguhkan kisah-kisah misteri. Kali ini adalah lanjutan cerita dari 100 tahun setelah aku mati. Senin pagi, hari itu genap seminggu setelah aku memohon restu kepada Om Hamzah untuk melamar Risa. Dan sudah disepakati prosesi lamaran akan dilaksanakan seminggu dari sekarang. Pada umumnya hari Senin adalah hari yang sibuk, tapi tidak denganku yang berstatus pengangguran paruh waktu. Aku tengah mengalami sindrom pusing 7 keliling. Kenapa? Tentu saja karena statusku ini. Status sebagai pengangguran yang nekat melamar anak orang. Lebih-lebih anak seorang perwira. Kira-kira bagaimana jawaban Om Hamzah jika ditanya rekan kerjanya perihal pekerjaan calon mantunya? Aku nggak akan membuat Om Hamzah malu. Paling tidak aku harus berusaha mendapat pekerjaan. Atau jika kepepet aku akan membuka usaha kecil. Walaupun entah apapun itu. Mengingat uang yang aku pegang tidak banyak. Hanya cukup untuk hidup selama beberapa bulan dan membiayai sebagian kebutuhan lamaran minggu depan. Status aku butuh status kerja. Gumamku berkali-kali. Aku mondar-mandir di ruang tamu sambil menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Esket. Mungkin kelihatan keren gelar tersebut. Tapi kalian tahu gelar esket itu belum bisa digunakan untuk bekerja di bidang keilmuanku. Sangat berbeda dengan sarjana teknik, sarjana pertanian, dan lain-lain yang bisa langsung bekerja setelah skripsinya selesai. Masih banyak sekali tahapan lain yang harus aku lalui. Dan beberapa bulan lagi aku akan mengikuti program koas. Bingung kenapa toh, Cak Bagus? Suara Om Bowo membuatku menoleh ke arah beliau. Om Bowo dan Tante Sri selama menjelang dan sesudah acara lamaranku akan tetap tinggal di Jogja untuk menyiapkan segala kebutuhannya besok. Nganu Om, biasalah, bingung mau cari kerja di mana. Apalagi kan beberapa bulan lagi udah mulai tes lagi. Jawabku dengan gelisah. Lah, daripada bingung cari kerja, mending bikin kerjaan aja. Jawab Om Bowo dengan santai, seolah ini adalah masalah sepele. Bukannya ada pencerahan, aku malah semakin gelisah. Dan tiba-tiba HP-ku bergetar menandakan ada telepon masuk. Aku merogoh saku dan melihat siapa penelponnya. Siapa tahu itu Risa yang memberi kabar lowongan pekerjaan yang sesuai denganku. Dan aku salah. Ternyata nama yang tertera adalah Susi. Weh, tumben nih anak, ada apa ya? Gumamku sambil mengangkat telepon. Halo Sus. Halo Zal, lagi sibuk apa ini? Gak sibuk apa-apa sih. Kenapa Sus? Enggak sih, kalau mau ketemu, kamu hari ini bisa enggak ya? Kenapa dengan Susi? Kenapa anak ini tiba-tiba mengajakku ketemu? Apa ada sesuatu Sus? Sebenarnya masih ngurus dokumen sih. Jawabku asal, karena sebenarnya aku malas keluar. Apalagi dengan Susi. Aku takut jika Risa tahu, malah ada salah paham. Ya, gimana sih Zal? Cuma mau nawarin kerjaan aja sih Zal. Siapa tahu kamu minat. Tapi ya udah deh. Bye Zal. Kayaknya aku bisa nunda dokumen khusus. Kamu di mana sekarang? Jawabku terburu-buru karena tidak menyangka Susi akan menawari hal yang sejak kemarin membuatku pusing. Aku lagi di kafe dekat kampusku yang dulu. Buruan lo ya. Oke Sus. Jawabku sambil tersenyum lebar dan menutup telepon penyelamat dari Susi tadi. Om Bowo yang sedari tadi mengamatiku bertanya-tanya. Ada apa Leh? Kok kelihatan seneng banget? Ini namanya pucuk dicinta ulam pun tiba Om. Jawabku seraya pamit menyusul Susi yang sudah menungguku.
Kafe itu tidak terlalu ramai karena memang hari masih pagi dan belum jam makan siang. Hanya ada beberapa ABG yang bolos sekolah, sedang asik dengan rokoknya. Aku menatap sinis kelakuan ABG-ABG itu. Aku berjalan ke lantai 2, tempat di mana aku dan Susi janjian. Dan itu dia. Dia sudah menungguku dengan senyuman manisnya. Zal, Panggilnya sambil melambaikan tangan. Aku menghampiri Susi. Seperti biasa tampilan Susi sedari dulu biasa dibilang perfect. Ditambah usianya yang semakin matang. Dia terlihat sangat menawan. Udah dari tadi Sus? Tanyaku berbahasa basi sambil menyalaminya. ya lumayan sih Zal, nungguin kamu lama juga. Kami ngobrol sejenak mengenai hidup kami masing-masing. Tidak perlu berpikir macam-macam karena Susi sudah move on. Dia sudah memiliki calon suami. Dan kami tidak lagi duduk berdua untuk mengobrol mengenai CLBK dan sebagainya. Kok kamu bisa pas banget sih Sus? Tanyaku untuk membuka pembicaraan serius. Pas banget gimana sih Zal? Ya ini, aku lagi butuh kerjaan sebelum koas. Iya aku tahu, yang bentar lagi lamaran. Loh, kok kamu tahu Sus? Tanyaku sedikit kaget karena Susi bisa sampai tahu kabar ini secepat itu. Ya kan aku temennya Risa. Gimana toh kamu ini Zal? Aku mengangguk paham. Ternyata Susi tahu dari mulut comelnya Risa. Ya, terus kerjanya apa ini Sus? Ini Zal, Jawab Susi sambil memberikan sebuah dokumen. Dengan teliti aku membaca isi kertas A4 itu. Guru Sus. iya guru Zal. Guru les buat anak-anak SD. Tapi jangan dikira di bimbingan belajar beken. Ini yayasan belajar baru. Tapi lumayan lah fee-nya. Gimana, minat gak? Tanya Susi. Aku tersenyum membaca tulisan itu. Menjadi guru untuk anak-anak SD. Ya, aku kira itu cukup bagus untuk permulaan. Oke Sus, gak apa-apa, aku mau. Terus sistem pendaftarannya gimana nih? Dah, gak usah pusing-pusing Zal. Aku udah bilang sama ownernya. Kebetulan dia masih saudara dari calonku. Kata Susi sambil menyedot milkshake-nya. Oke Sus, makasih banget Sus. Ya, dengan ini aku bisa lepas dari status pengangguranku. Hehe. Anytime Zal. Susi mengangguk sambil memencet BB-nya. Sus, calonmu orang mana sih? Tanyaku dengan sedikit kepo. Ada deh. Tunggu aja undangannya besok. Ya pokoknya dia lebih keren daripada kamu Zal. Pokoknya nggak cupu. Ejek Susi dengan menggunakan gestur memakai kacamata. Emang aku cupu? Ya aku yakin semua orang bakal sependapat. Tambah Susi dengan tertawa sambil menutup mulutnya. Zal, kalau udah kelar semua kamu mau kerja di mana sih? Aku nggak tahu sih Sus. Aku pengen kerja di puskesmas aja, yang rada jauh dari sini. Dan kalau memungkinkan besok entah kapan aku pengen buka praktek sendiri. Tapi bukan di daerah sini. Aku pengen ke luar pulau yang benar-benar kekurangan. Susi menyeritkan dahi dan melepaskan bibirnya dari sedotan berwarna merah jambu itu. Kok malah milih di daerah tertinggal Zal? Sayang loh, orang berbakat kayak kamu mending di rumah sakit yang gedean aja. Pasti keterima deh, aku yakin. Ya itu tergantung sih Sus. Aku punya beberapa pertimbangan. Jawabku sambil mengunyah kentang goreng yang masih panas yang baru saja disajikan. Maksudnya Zal? Ya mungkin bisa saja aku milih kerja di rumah sakit gede kalau memang kemampuanku cukup untuk itu. Tapi aku pernah mikir ini Sus, ada dua pilihan. Apa aku bakal milih ke tempat yang menguntungkan atau ke tempat yang membutuhkan.
Dan aku rasa pilihan kedua lebih cocok buat aku, Sus. Bukan berarti aku nggak butuh duit, tapi aku ngerasa berutang sama negara. Aku merasa aku harus melunasinya dengan sedikit pengabdian yang bisa aku lakuin. Dan semoga semua bisa aku wujudin setelah ini. Terus Risa gimana? Apa setuju? Kamu milih jalan kayak gitu? Tanya Susi lagi. Kami bakal ngebangun mimpi kami ini, Sus. Baik Risa ataupun aku sudah pernah sepakat. Dan Risa fine-fine aja kalau mungkin besok bakal dapat suami yang seorang dokter miskin. Tapi tentunya aku menghindari kemiskinan, Sus. Sebisa mungkin keluarga aku besok bakal sejahtera. Mungkin terlalu naif ya. Tapi ya biarin, Sus. Aku udah milih itu. Aku udah mantep di tujuanku. Dan aku bakal terus usaha sampai bisa beneran kesampaian. Aku bakal terus memantaskan diri. Jawabku sambil menatap tajam mata Susi. Susi hanya diam. Dia tidak berkomentar atau menjawab kalimatku tadi. Dia hanya membalas tatapanku dengan ekspresinya yang tidak bisa aku jelaskan. Sus, panggilku berusaha memecah lamunannya. Susi masih saja terdiam. Sus, panggilku lebih keras hingga dia terlihat terkesiap. Ada apa sih? Tanyaku. Kamu nyebelin Zal, tahu nggak? Kata Susi sambil memalingkan wajah. Loh, salahku apa toh? Pokoknya nyebelin Zal. Aku balik dulu ya. Kamu habisin dulu kentangmu itu. Aku gak kuat kelamaan deket kamu. Udah susah-susah move on malah jadi gini kan rasanya. Bye Zal. Aku aja yang traktir ini semua. Good luck ya. Susi berbicara dengan cepat, menyalamiku dan langsung pergi dengan wajah memerah. Dan aku dengan begonya cuma bisa garuk-garuk kepala karena bingung dengan sikapnya Susi. Tapi memang Susi itu penyelamat dan aku bersyukur dengan tawaran pekerjaan itu. Aku iseng membuka HP dan mengirim BBM kepada Risa. Duk, lagi di mana? 5 menit, 10 menit hingga kentang dan jus jambuku habis belum ada jawaban. Mungkin lagi sibuk dia. Begitu batinku dalam hati. Aku memanggil pelayan dan memesan secangkir kopi untuk menemaniku duduk lebih lama. Aku sedikit memikirkan kata-kata Susi tadi. Terus Risa gimana? Apa setuju kamu milih jalan kayak gitu? Begitu katanya. Aku memikirkannya lagi dan lagi. Cukup lama sampai kopi yang aku pesan sudah ada di depanku. Duk, apa iya kamu beneran ikhlas aku milih jalan itu? Aku malah bicara sendiri. Aku sejenak merenung. Apakah aku terlalu idealis? Hingga melupakan realita kalau aku berkeluarga itu tidak semudah dan sesederhana yang aku bayangkan. Kamu harus tanggung jawab, Zal. Suara di dalam kepalaku seakan ikut protes. Mau kamu kasih makan apa sih Risa? Ada lagi suara lain yang mengganggu ketenanganku. Tapi di sisi lain, aku benar-benar ingin mewujudkan mimpi-mimpi kecilku. Aku menimbang baik buruknya cita-citaku tadi. Sampai HP-ku berbunyi. Dari Risa. Baru aja selesai urusan di balai kota. Mas di mana? Aku ke situ ya. Aku membalas pesan Risa dan meminta menyusulku di kafe ini. Tidak butuh waktu lama. Risa sudah sampai karena kafe itu tidak terlalu jauh dari balai kota. Mas, kok tumben sih? Ngapain di sini? Tanya Risa setelah duduk dan memesan beberapa makanan. Ini Nduk, aku baru dapat kerjaan. Jawabku sambil memberikan dokumen dari Susi tadi. Risa membaca kertas yang sudah aku lipat tadi. Dan setelah selesai, dia menggenggam tanganku sambil tersenyum. Cie, jadi Pak Guru nih. Apapun itu Mas, aku seneng. Katanya dengan lembut. Teman, kalian tahu? Kalimat sederhana dari Risa tadi benar-benar menenangkan. Mungkin akan sulit mencari wanita yang memiliki rasa pengertian sepertinya. Duk, tapi apa kamu juga senang
kalau besok harus pergi ikut aku keluar masuk kampung kayak yang udah kita omongin kemarin. Mungkin bakal banyak masalah, Nduk. Dan prosesnya bakal susah. Jujur aku ragu, Nduk. Dan aku takut kalau aku nggak bisa ngasih kehidupan yang layak buat kamu gara-gara sikap idealisku ini. Mas, Risa menggenggam tanganku lebih erat sambil mengusapnya dengan lembut. bukan menjadi apa aku besok yang aku risaukan, tapi dengan siapa aku besok menghabiskan hari tuaku. Mas, aku nggak takut menentang dunia. Yang aku takutin menghadapi dunia seorang diri tanpa kamu, Mas. Risa membelai pipiku dan tersenyum. Wajahnya yang damai dan teduh menurunkan sedikit rasa cemasku. Dan yang terpenting, Mas, aku percaya sama kamu. Sama seperti kebanyakan orang di luar sana. Semua orang yang mengenalmu pasti percaya sama kamu, Mas. Percaya kalau kamu bisa menyelesaikan segala sesuatu yang kamu mulai. Jangan takut, Mas. Aku akan ikut kemana kamu pergi, Mas. Aku terenyuh dengan jawaban dari Risa. Sejenak aku menyempatkan diri bersyukur kepada Allah karena mengirimkan kaum Hawa nan jelita ini ke dalam hidupku. Aku meraih tangan kanannya dan mencium lembut. Aku sudah mengenal hidup dalam kesepian, Duk. Dan aku gak mau mengulanginya lagi dengan hidup tanpamu.